Kan pukul 16.37, gimana kalau kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lain join. Oke? Oke, sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman boleh share juga nih ke temannya yang lain untuk mengikuti acara ini. Karena menurut aku pribadi ini acara yang jarang banget dilakukan, di mana lagi kalian bisa berkenalan sama kampus-kampus, termasuk juga dengan jurusan ada di dalamnya secara gratis. Jadi boleh loh, boleh banget kalian share ke teman-teman kalian yang lain. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan aku memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah kenal sama aku. Namaku Dea Zulfa, salah satu staff di IESA. Kalian bisa panggil aku Dea. Oke. Di acara kali ini adalah salah satu program terbaru yang dihelat oleh IESA. Seperti yang kita tahu ya, selain memiliki program kompetisi, IESA juga memiliki beberapa program non-kompetisi, yang salah satunya adalah yang saat ini sedang kita lakukan, program non-kompetisi terbaru IESA, yaitu Campus Corner. Apa sih sebenarnya Campus Corner itu? Jadi di program Campus Corner ini, IESA akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan kampus-kampus, terutama yang sudah bekerja sama dengan kami, dan juga jurusan-jurusan yang ada di dalamnya. Nah, kita kenalannya ini akan diperkenalkan langsung oleh dosen di kampus tersebut. Nah, di acara pertama kali ini, di perdana, kita akan kenalan dengan Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang kali ini akan dikenakan langsung oleh salah satu dosen di sana, yaitu Ibu Diana Nur Afifah. Ibu Diana kebetulan sudah ada di sini. Bu, apa kabar Bu Diana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kak Dea. Alhamdulillah. Gimana nih Bu, awal-awal masuk kuliah setelah pandemi ya Bu ya? Iya, beradaptasi lagi ya, karena ya kalau di online itu kan mungkin kita nggak perlu harus berpindah tempat gitu ya, berpindah tempatnya hanya cukup pindah Zoom saja begitu ya, tapi ya karena harus berkegiatan offline lagi, jadi ya harus menyiapkan waktu ya untuk berpindah tempatnya itu tadi, bisa jadi dari satu kota ke kota lain dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal Karena kita alamin. belajar itu tadi, kita jadi belajar lagi dari awal mempersiapkan semuanya, karena ini kita baru masuk lagi offline setelah hampir 2,5 tahun atau 3 tahun online ya Bu ya. Oke. Iya benar, 2,5 tahun ya. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, kayaknya kita kenalan dulu sih, siapa sih sebenarnya Dr. Diana ini, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Tapi sebelum itu aku punya pengumuman penting buat teman-teman. Di acara kali ini kami akan membagikan hadiah berupa GoPay untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Bu Diana. Hanya ada 3 voucher GoPay yang akan kami bagikan hari ini. Jadi ayo kalian utarakan apa sih yang mau kalian tanyakan kepada Ibu Diana hari ini, karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Sebelum itu mari kita kenalkan dulu, ini adalah pembicara kita kali ini, yaitu Dr. Diana Nur Afifah, STPMSI. Beliau merupakan salah satu tim ahli IESA dan juga dosen di Universitas Diponegoro. Selain itu, beliau adalah Kepala Program Ilmu Gizi Universitas Diponegoro, tim gugus depan Universitas Kelas Dunia, dan juga Koordinator Kesehatan di SDGS Center. Oke, sebelum kita memulai penyampaian materi dari Ibu Diana, aku akan membacakan beberapa peraturan kampus Corner kita hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk on kamera selama acara berlangsung dan juga mematikan mikrofon. Selain itu, teman-teman diperbolehkan untuk bertanya hanya di sesi tanya jawab nanti sesuai dengan
format yang sudah kami sediakan, yaitu nama teman-teman, nama institusi pendidikan, nama teman-teman underscore, nama institusi pendidikan underscore, pertanyaan. Dan teman-teman juga tidak diperbolehkan bertanya yang tidak relevan dengan topik yang akan dibahas hari ini dan juga mengandung unsur sara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman udah banyak banget yang mau mendengarkan apa sih sebenarnya yang kita akan pelajari di dalam Departemen Ilmu Gizi, bagaimana cara mendaftarnya dan lain sebagainya. Untuk itu akan saya serahkan langsung kepada Ibu Diana. Pada Ibu Diana, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak Dea. Ini mohon maaf, tadi saya share link itu bisa dibuka atau tidak ya? Sebentar saya cek ya, Bu ya. Soalnya nih, laptopnya digunakan untuk rapat, jadi ini saya menggunakan handphone. Ya, sambil menunggu, mungkin ada mau penyampaian sedikit dulu, Bu. Memperkenalkan diri ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya ya, adik-adik atau anak-anak ini ya saya memanggilnya. Karena kebetulan anak pertama saya pun juga sudah kuliah ya di semester 1. Ini berarti masuk semester 2 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini saya diberikan kesempatan ya untuk bisa berbagi ya atau sharing begitu terkait dengan kampus Universitas Diponegoro, khususnya Fakultas Kedokteran dan khususnya lagi adalah program studi gizi. Jadi memang di Universitas Diponegoro ini ada program studi ya, namanya program studi gizi ini ada di bawah Fakultas Kedokteran. Nah, sebenarnya kalau kita bicara Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro itu program studinya tidak hanya gizi saja ya, yang jelas pasti ada pendidikan dokter ya. Jadi kalau pendidikan dokter itu ada S1 kedokteran begitu, terus kemudian lanjut dengan profesi dokter. Terus kemudian ada juga S1 keperawatan begitu ya, itu terus nanti juga akan lanjut ke profesi nurse begitu. Nah, terus juga ada S1 farmasi begitu ya. Nah, itu nanti juga akan ada lanjut profesi apotekernya. Terus kemudian yang keempat ada kedokteran gigi ya, S1 kedokteran gigi yang terus kemudian nanti juga lanjut profesi dokter gigi. Nah, yang kelima itu ada gizi ya, S1 gizi. Yang kalau S1-nya nantinya lulus itu disebut sebagai nutrisionis begitu. Terus kemudian nanti jika melanjutkan profesi itu akan meraih gelar dietitian seperti itu. Nah, kalau kita bicara gizi ya, karena juga di bawah Fakultas Kedokteran, jadi memang syarat utama ya untuk bisa masuk ke dalam program studi gizi itu biasanya kami hanya menerima dari jalur IPA begitu ya. Jadi SMA-nya itu adalah jalur IPA. Nah, terus kalau yang apa ini dari mahasiswa dari jalur IPS begitu ya untuk nanti tes IPA gitu misalnya ya. Nah, itu tidak diperkenankan begitu ya karena memang basic ya, basic ilmunya itu memang adalah apa ini biologi begitu ya, kimia. Jadi memang kalau belajar gizi itu harus kuat di bidang ilmu biologi dan juga kimia begitu seperti itu. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Kak Dea jalur ya, jalur pendaftarannya nih kalau mau masuk ke Gizi Undip itu melalui jalur apa saja begitu ya. Nah, kalau jalurnya ini ada jalur yang memang mengikuti apa ini programnya nasional begitu ya. Namun ada juga yang jalur mandiri dan juga ada jalur apa ini prestasi ya atau seleksi bibit unggul berprestasi begitu.
Ya, mungkin sudah ada ya di-share oleh Kak Dea ya, slide saja Kak Dea. Ya, jadi untuk S1 Gizi ini kami sudah berpredikat atau terakreditasi A ya atau unggul begitu. Jadi sudah dua periode berturut-turut ya 2016 dan 2020 pun kami tetap bisa mempertahankan predikat A atau unggulnya itu. Slide. Oh ya, dan kami memang sebenarnya apa ya, belum tua-tua amat gitu ya, karena memang menerima mahasiswa pertama kali itu 2003 ya, 2003 atau berarti 20 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu. Kenapa saya sampaikan belum tua-tua amat begitu ya, karena memang ya beberapa program studi itu kan jauh-jauh lebih tua begitu ya. Nah, kalau di di Fakultas Kedokteran sendiri begitu ya, gizi itu program studi ketiga ya, karena kalau yang terbaru sebenarnya itu adalah farmasi dan kedokteran gigi ya, itu baru mulai menerima mahasiswa baru kalau tidak salah di 2017 ya. Nah kalau gizi sudah jauh lebih dulu 2003 ya. Slide. Ya, ini sertifikat akreditasinya ya di tahun 2016, slide, dan juga di tahun 2020. Ya, slide. Nah, ini gedung gizinya ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah ya mampir begitu ke Undip begitu. Terus juga jadi kalau di Undip itu biasanya gedung-gedung memang warnanya itu menyesuaikan dengan warna fakultasnya begitu ya. Kebetulan di Fakultas Kedokteran itu apa ini simbolnya begitu ya, itu warna hijau begitu, sehingga kalau misalnya masuk ke Undip terus melihat ada beberapa gedung itu warnanya hijau, nah itulah kami ya Fakultas Kedokteran begitu. Di Fakultas Kedokteran itu ada gedung gizi, ada gedung keperawatan begitu ya. Terus kemudian juga gedung Fakultas Kedokterannya begitu, terus ada lab skill-nya begitu ya, terus ada gedung farmasi, gedung kedokteran gigi. Nah, itu semuanya serba hijau begitu. Jadi kalau mau cari di mana Fakultas Kedokteran, ya mudah, cari saja gedung yang berwarna hijau begitu. Dan kebetulan juga di Undip sudah ada rumah sakitnya ya, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Ya, slide. Ya, ini dosen ya, para dosen dan juga tenaga kependidikannya. Slide. Nah, ini visi dan misi ya, slide. Jadi memang kalau visi kami ya, karena menyesuaikan dengan visi Universitas Diponegoro ya, yaitu universitas riset yang unggul begitu, sehingga memang visi dari program studi gizi itu apa ini, bereputasi ya, baik di tingkat nasional maupun internasional begitu, terutama di bidang molekuler begitu ya. Ya, slide. Nah, ini misinya jelas pasti karena program studi begitu ya. Jadi pastinya adalah tridharma perguruan tinggi, mulai dari melaksanakan pendidikan, penelitian begitu ya, pengabdian, kerjasama, dan beberapa tata kelola terkait dengan akademiknya. Slide. Nah, slide. Nah, ini mungkin tadi sempat saya sampaikan begitu ya, slide lagi saja. Nah, jadi untuk S1 begitu ya, ada 5 program studi, terus kemudian ada S2 itu ada 3 program studi, S3 juga ada ya. Jadi terus kalau misalnya S1-nya gizi begitu ya, S2-nya itu ada, memang S2 gizi sudah ada begitu, terus kemudian S2 biomedik, biasanya kalau dari kedokteran lanjutnya S2 biomedik begitu ya, terus juga ada S2 keperawatan. Nah, kalau S3-nya kami hanya memiliki satu ya, doktor ilmu kedokteran dan kesehatan. Jadi dari gizi pun juga bisa masuk S3 ini, dari keperawatan pun juga bisa masuk ke program ini, S3 ini begitu ya. Terus kemudian ada profesi, yaitu pendidikan dokter dan juga pendidikan nurse. Nah, ini PPDS spesialis juga begitu ya, ada. Nah, sehingga kalau mau sekolah di Undip ya semuanya ya ada, silahkan dari S1 hingga S3. Slide.
Ya, ini kalau untuk di kami Departemen Ilmu Gizi, jadi ada S1 dan S2 begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat sekolah ya di Undip begitu, jadi misalnya dari S1 begitu lulus terus langsung mau lanjut S2 begitu ya. Nah, di Undip pun juga ada program apa ini ya, fast track ya. Jadi setelah S1 begitu ya bisa lanjut S2 tanpa membayar uang apa ini SPI lagi begitu ya, dan UKT-nya itu mengikuti UKT dari S1 begitu. Jadi misalnya waktu S1 itu malah dapat beasiswa begitu ya, bidik misi begitu misalnya ya. Nah nanti S2-nya pun juga bisa mengikuti begitu. Kalau misalnya S1-nya golongan 3 begitu ya, golongan 3 biasanya 3 atau 4 juta, nah nanti S2-nya pun juga akan mengikuti UKT saat S1 begitu seperti itu. Dan sekarang pun juga ada program PMDSU begitu ya. Kebetulan saya lolos menjadi salah satu calon promotor begitu program PMDSU ini. PMDSU itu adalah program magister apa ya, doktor unggul. Jadi S2 lanjut S3 begitu. Jadi setelah lulus S1 begitu, jika usianya saat lulus S1 itu tidak lebih dari 24 tahun begitu ya, terus kemudian bisa melanjutkan program PMDSU ini, mendaftar program PMDSU sehingga bisa lulus doktor dalam 4 tahun begitu. Jadi kalau misalnya nih, mungkin dari adik-adik ini bahkan mungkin ada ya yang lulus SMA-nya itu belum 20 tahun gitu misalnya ya. Terus kemudian pastinya belum 20 tahun ya, kalau kalau lulus SMA itu kan berapa, 17 atau 18 ya, bahkan sekarang ada itu ya, teman anak saya itu umur 15 tahun pun sudah lulus SMA begitu ya. Nah itu terus kemudian lanjut S1, S1-nya 4 tahun, nah nanti terus kemudian lanjut lagi, program PMDSU begitu ya, 4 tahun begitu. Jadi sehingga umur 25 atau belum sampai 25 tahun itu sudah doktor begitu ya. Nah ini programnya ada begitu ya di Undip. Jadi silahkan jika ada yang apa ini hobi sekolah gitu ya, pokoknya sekolah dulu, sekolah selesai benar-benar sudah menjadi dokter baru terus kemudian mau bekerja begitu ya, atau mau buka usaha dan lain sebagainya silahkan. Kami ada program-program tersebut. Slide. Ya, dan ini juga beberapa kegiatan ya, kegiatan baik kegiatan kemahasiswaan begitu ya. Jadi saat menjadi mahasiswa pun begitu ya, itu sudah banyak mahasiswa itu yang aktif, tidak hanya dalam prestasi akademik begitu ya, tapi juga pengabdian masyarakat begitu ya, latihan begitu, latihan untuk melakukan edukasi begitu ya, konseling, jadi bisa siaran radio, siaran televisi begitu ya, atau apa ini edukasi ya ke SD, ke beberapa sekolahan, ke TK ataupun SMP, SMA dan lain sebagainya. Slide. Ya, slide. Ya, slide lagi mungkin. Nah, ini ada keketatan ya, ini kurang lebihnya ya 1:40-an begitu kalau untuk gizi. Slide. Ya, yang daftar ulang memang dari tahun ke tahun tidak 100% juga ya, karena ya mungkin terus kemudian mencoba untuk program studi yang lain begitu. Slide. Kami tidak ada mahasiswa transfer, jadi memang tidak menerima mahasiswa transfer. Slide. Nah, IPK sebagian besar ini ya, sebagian besar itu IPK-nya di atas 3 begitu untuk lulusannya. Slide. Ya, slide. Ada. Oh iya, lulus tepat waktunya ini ya 70%. Nah, jadi memang mahasiswa gizi sebenarnya sebagian besar itu lulus tepat waktu atau lulus 4 tahun begitu ya. Dan yang paling cepat itu lulus 7 semester ya. Lebih cepat dari itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang di semester 7-nya itu ada praktek ke rumah sakit begitu ya. Dan itu tidak bisa diambil sebelum semester 7 begitu ya. Sehingga ya memang waktu tercepat lulusnya itu adalah 3,5 tahun. Slide.
ya undur diri itu sudah pasti ada. Nah, ini beberapa kegiatan ya, jadi mahasiswa gizi itu juga banyak yang berprestasi baik dari apa ini yang saintifik begitu ya, ataupun juga humaniora. Slide. Ya, slide. Slide. Nah, ini layanan kepada mahasiswa ya, mulai dari bimbingan konseling begitu ya, terus juga ada pembinaan soft skill begitu. Nah, biasanya memang ada himpunan mahasiswa begitu ya, himpunan mahasiswa gizi begitu ya, yang berkegiatannya biasanya saat weekend ya, karena kan kalau Senin hingga Jumat mahasiswa akan kuliah begitu ya, praktikum, nah sehingga akan berkegiatan mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu di hari Sabtu dan Minggu. Slide. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatannya ya terkait dengan pelayanan mahasiswa. Slide. Ya, terus ada dinamika kelompok juga begitu ya, slide. Nah, uji kompetensi. Jadi memang sebagai tenaga kesehatan begitu ya, tidak hanya dokter saja yang ada uji kompetensi begitu ya, gizi pun sebagai nutrisionis juga ada uji kompetensi. Nah, karena uji kompetensi ini tidak sebagai syarat lulus begitu ya, jadi ya kalau mau lulus sebagai sarjana gizi ya skripsi begitu ya, penelitian terus kemudian skripsi begitu. Nah, terus kalau mau melanjutkan sebagai mau bekerja sebagai nutrisionis begitu ya, untuk mendapatkan STR, nah itu harus melalui uji kompetensi ini. Jadi harus lulus terlebih dahulu ya uji kompetensinya. Jadi kalau uji kompetensi ini diselenggarakan nasional begitu ya oleh pusat, nah diikuti oleh para mahasiswa tingkat akhir ya, mahasiswa tingkat akhir gizi ataupun alumni ya. Jadi sudah lulus baru terus kemudian uji kompetensi. Slide. Ya, slide. Ya, ini beberapa dosen tetapnya ya. Jadi ada yang sudah profesor juga begitu ya, slide. Ya, slide. Jadi ada sebagian besar sudah bergelar doktor ya. Slide. Ya, rasio mahasiswa dosennya itu 20:1 ya. Jadi maksudnya jumlah mahasiswanya begitu ya. Karena memang student body-nya itu sekitar 600-an ya, 600-an dengan jumlah dosen 30. Slide. Ya, beberapa dosen tamu. Nah, ini mungkin ya, loh kok ada Pak Dase? Pak Dase kan di IPB gitu ya, karena Pak Dase sering kami undang juga ya sebagai dosen tamu begitu. Slide. Ya, nah dosen tamunya tidak hanya dari dalam negeri ya, tapi juga dari luar negeri begitu ya. Beberapa kali kami mengundang juga Prof. Sandra itu dari Queensland University begitu ya, dan lain sebagainya. Slide. Terlibat juga ya di beberapa konferensi internasional begitu ya, kami menyelenggarakan seminar-seminar internasional begitu untuk bisa menyampaikan hasil-hasil penelitian dari mahasiswa. Slide. Ya, tenaga kependidikan kami amat sangat lengkap, mulai dari pustakawan, terus kemudian laboran-laboran, begitu ya, karena memang nanti praktikumnya itu macam-macam ya, nanti akan kami sampaikan juga itu ada lab kuliner dan dietetik, begitu ya, slide. Ya, slide. Nah, ini untuk profil ya, profil dan deskripsi lulusan, begitu ya, jadi profil utamanya itu adalah komplit. Kalau komplit ini sebenarnya adalah profil lulusan Universitas Diponegoro begitu ya. Komplit itu yaitu komunikator begitu ya, profesional, leader ya, entrepreneur, thinker dan juga edukator. Jadi semua lulusan Universitas Diponegoro harus sudah bisa memenuhi ini begitu ya, whole package begitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada profil sebagai pengambil keputusan pelayanan gizi begitu ya, manager and care provider ya untuk pelayanan gizi. Slide.
Terus juga sebagai supervisor pelayanan gizi ya, supervisor pendidikan dan pelatihan gizi, terus juga kalau di komunitas atau di masyarakat itu sebagai inspirator gizi begitu ya, dan juga pastinya karena visi ya utamanya itu adalah riset juga begitu ya. Jadi lulusan gizi Undip itu harus bisa melaksanakan penelitian dengan baik. Slide. Nah, ini beberapa suasana akademiknya ya. Belajarnya tidak hanya di kelas saja begitu ya, karena tadi untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri begitu ya sebagai konselor gizi. Nah, mahasiswa diminta ya untuk juga melakukan edukasi dan juga konseling ya di luar kelasnya begitu. Slide. Nah, ini juga ada kegiatan field trip begitu ya di perusahaan-perusahaan pangan ataupun juga di rumah sakit. Plus juga ya seperti kemarin misalnya 25 Januari ya sebagai Hari Gizi Nasional. Nah, ini mahasiswa gizi juga turun ke lapangan juga begitu ya memberikan konseling gizi begitu. Slide. Ya, slide. Ini dilewati saja beberapa kegiatan ya yang diselenggarakan. Slide. Ya, slide. Ada nutripreneur begitu ya. Jadi mempersiapkan ya. Jadi kalau lulus sebagai sarjana itu apakah hanya bisa sebagai ahli gizi di rumah sakit begitu ya? Tentunya tidak ya, bisa juga nih kalau yang memang hobi kuliner ataupun juga memasak silahkan. Nah, ini bahkan jadi lebih dibekali lagi ya karena nanti akan belajar juga terkait dengan nilai gizinya. Slide. Nah, ini tidak hanya sepaneng belajar terus gitu ya, biasanya kami juga menyelenggarakan family gathering nih ya. Slide. Nah, ini dinamika kelompok juga begitu. Slide. Nah, ini beberapa kegiatan yang turun ke masyarakat begitu ya, memberikan edukasi ke anak-anak SD. Slide. Nah, itu saat KKN itu biasanya jaket biru putih itu jaket KKN-nya Undip ya. Slide. Ya, fasilitasnya ya semuanya kita sudah menggunakan single sign on. Slide. Ya, slide. Jadi nanti perkuliahan, presensi semuanya single sign on ya. Ini ruang kuliahnya begitu ya. Slide. Ya, slide itu ruang skripsi, terus kemudian perpustakaan ya. Perpustakaan di program studi ada, di fakultas ada, di universitas pun juga ada. Slide. Slide. Nah, ini videonya bisa ditampilkan nggak ya, Kak Dea? Itu bisa diklik nggak videonya? Kami coba. Perkenalkan, saya Nurmah Saribidiastuti. Saya dosen di program studi S1 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Program studi S1 Gizi memiliki visi menjadi program studi gizi yang berreputasi dan unggul di bidang gizi berbasis molekuler di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Nah, Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran telah memiliki sejumlah laboratorium untuk mendukung kegiatan pendidikan, riset, dan pengabdian. Berdasarkan hasil asesmen daring ya, program studi S1 Gizi dinilai bahwa fasilitas laboratorium kuliner dietetik yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar. Untuk itu perlu dilakukan renovasi laboratorium kuliner dan dietetik. Kemudian di dalam renovasi itu kami memilih menggunakan spesifikasi dari Nayati Indonesia ya. Kenapa menggunakan Nayati? Karena spesifikasi tersebut merupakan produk dalam negeri, kemudian mudah dioperasikan, menggunakan teknologi yang mutakhir dan banyak digunakan juga oleh institusi pendidikan ya di bidang kuliner atau tata boga maupun gizi. Nah, di samping itu Restomat
memberikan after sales service yang baik, yang selalu membantu dari proses pemasangan hingga spare part apa saja yang dibutuhkan. Ya, slide. Jadi itu tadi kami baru melakukan renovasi ya. Jadi sudah jadi itu, karena sebelumnya itu lab kuliner dan dietetiknya itu masih sederhana begitu ya. Ya menggunakan ya lengkap, sebenarnya lengkap begitu ya, tapi memang belum standar internasional begitu. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin begitu ya, kami mendapatkan pendanaan dibantu oleh universitas begitu ya, sehingga bisa melakukan renovasi. Jadi lab kuliner dan dietetiknya itu sudah seperti yang di MasterChef begitu ya, seperti itu. Jadi sudah sesuai standar internasional. Dan memang karena program studi gizi itu ada mata kuliah kuliner dan dietetik begitu ya. Jadi tapi memasaknya itu sebenarnya juga tidak hanya sekedar memasak begitu ya, tapi disesuaikan. Jadi misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu begitu ya. Dan ini ya hasil dari praktikum tersebut begitu. Slide. Ya, jadi kalau kita bicara gizi itu juga sebenarnya tidak hanya sekedar masak-memasak begitu ya, karena tadi juga ternyata sampai ke arah molekuler begitu ya, karena memang kita tidak hanya belajar sistem pangannya begitu ya, tapi kita juga harus belajar nih setelah masuk ke dalam tubuh begitu ya, metabolismenya seperti apa begitu ya, dan lain sebagainya, sehingga memang labnya itu gitu ya, nanti slide juga ada, kami juga ada ELISA reader begitu ya, jadi untuk analisis marker begitu ya, biomarker dan lain sebagainya. Slide. Ya, ini lab kimia begitu. Jadi tetap ada belajar ya, kimia dasar, kimia pangan ya, untuk analisis zat pangan. Slide. Nah, ini juga untuk membantu ya proses konseling gizi begitu. Jadi ada contoh-contoh untuk makanan begitu ya. Jadi agar bisa membantu ya, satu hari kita konsumsinya harus seberapa banyak begitu. Jadi ada lab counseling begitu. Slide. Nah, ini juga ada tadi ya, ELISA reader, spektrofotometer gitu ya, itu kami dilengkapi alat-alat tersebut. Slide. Yes. The Research Center, Center of Nutrition Research, was established in 2012. Is a young and dynamic research center that contributes to the national and international profile of Universitas Diponegoro. We focus on national and global health challenges, ranging from food science and nutrition. Nutrition of life cycles compasses from the child, adolescent, adult, maternal, and older adult, micronutrients deficiency, obesity-related cardiovascular diseases, and malnutrition-related undernutrition and wasting. Our research center is located within Universitas Diponegoro in Semarang City, Central Java, Indonesia. We provide various facilities that have been used to support research activities related to nutrition and health, and unit facilities that could be accessible by the public or private partner. There are chemistry laboratory, food technology laboratory, nutritional status assessment laboratory, culinary and dietetic laboratory, animal study laboratory, nutrition counseling laboratory,
Microbiology Laboratory, Information Technology Laboratory, and Genetic Biochemistry Nutrition Laboratory. As outcome of research supported by Center of Nutrition Research, our members disseminated high quality of papers published in several reputable journals. We conducted programs to support the World-Class Professor Program, including the workshop on writing scientific articles for international publications and the Third International Conference on Translational Medicine and Health Sciences. We organized many programs that support Universitas Diponegoro as a world-class university, one of which is implementing world-class visiting professors from experts of reputable universities such as Maastricht University, University of Taipei, Kanazawa University, and University of Malaya. From that events, we continue to collaborate with several reputable universities. For instance, Kanazawa University and Ryukyus University, Japan, Gyeongsang National University, South Republic of Korea, Maastricht University, the Netherlands, Hans University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands, University of Taipei and Taipei Medical University, Taiwan, and University of Malaya, Malaysia. With the support of our internal and external community network, we will continue the development on nutrition for health, to the better Indonesian society and sustainable environment. Ya, itu tadi ya. Jadi kami juga memiliki Center of Nutrition Research begitu ya. Nah, memang karena jadi satu sebenarnya ya dalam Departemen Ilmu Gizi begitu. Jadi ya fasilitas yang dimiliki ini adalah digunakan bersama begitu oleh Departemen Ilmu Gizi. Di dalamnya ada S1 dan S2 Gizi. Terus kemudian juga para penelitinya nih ya, peneliti baik dosen maupun mahasiswa itu terlibat juga dalam Center of Nutrition Research ini. Slide. Ya, ini praktikum ya, praktikum yang dilaksanakan begitu ya selama perkuliahan begitu. Jadi dari semester 1 hingga semester 6 itu ada praktikumnya. Slide.
Ya, praktikum hewan coba juga ya ada, karena kenapa kok ada praktikum hewan coba juga begitu ya, karena memang beberapa penelitian begitu ya, intervensi itu tidak langsung ke manusia begitu ya, tapi ke hewan terlebih dahulu. Slide. Ya, terus juga menggunakan praktikum ya, menggunakan alat-alat yang advance begitu ya, menggunakan HPLC, GCMS begitu ya, dan lain sebagainya. Slide. Ya, ini juga yang tadi saya sampaikan di semester 7 itu ada praktek di rumah sakit begitu ya. Nah, ini sebutan mata kuliahnya yaitu pre-internship ya. FSM itu Food Service Management begitu ya, dan juga Clinical Nutrition begitu. Jadi 2 bulan. 2 bulan itu di rumah sakit belajar terkait dengan Food Service Management dan juga Clinical Nutrition. Nah, terus kemudian setelah 2 bulan di rumah sakit begitu ya, terus kemudian 1 bulan itu di masyarakat, biasanya praktek di puskesmas. Slide. Nah, ini ya mahasiswa-mahasiswa ya yang belajar jadi rumah sakitnya itu tersebar ya di Pulau Jawa begitu ya, ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung begitu ya, ada juga yang dikirim di dalam kota Semarang juga ada begitu ya, tapi di kota-kota selain Semarang pun juga banyak begitu, karena satu angkatan itu kami lebih dari 130-an mahasiswa begitu. Slide. Nah, selain di rumah sakit tadi ya, turun juga ke masyarakat, biasanya di puskesmas begitu ya. Slide. Ya, slide. Ini beberapa kegiatan penelitian ya, penelitian pengabdian begitu. Jadi ada roadmap-nya karena basisnya itu adalah molekuler begitu ya. Slide. Ya, jadi penelitiannya memang lebih banyaknya terkait dengan gizi dan tumbuh kembang begitu ya, terus juga ada hospital malnutrition, obesitas dan sindrom metabolik begitu ya, dan juga ada sport nutrition and fitness. Slide. Ya, ini beberapa buku ya, buku ajar begitu yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu dosen. Slide. Slide juga. Terus kemudian ada beberapa paten dan juga HKI juga ya dari hasil-hasil penelitian. Slide. Slide. Nah, pengabdiannya pun juga berbagai kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan. Slide. Ini ya, kami juga pernah ya, ini waktu itu kerjasama dengan di balai apa ya, terkait dengan HIV begitu ya, kami juga melakukan edukasi di sana. Slide. Ya, di masyarakat begitu ya. Slide. Ya, di pondok pesantren juga ya, kami juga biasanya melakukan edukasi juga. Slide. Ya, nah ini juga ya, jadi sebagai kader kesehatan nih untuk lansia begitu ya, seperti itu. Slide. Ya, karena waktu itu kami bekerja sama dengan BTPN begitu ya, jadi terus kemudian mengadakan pos-pos seperti posyandu begitu ya, posyandu lansia begitu. Slide. Ya, ini beberapa kegiatan konseling gizi ya, tidak hanya di masyarakat nih, juga di kampus juga ya, kami terkadang juga menyelenggarakan. Slide. Slide. Ya, sepertinya sudah ya Kak Dea ya. Sudah slide di terakhir kah? Ya, ya. Ya, Iya, jadi sudah, Bu. ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang begitu ya. Jadi intinya belajar di gizi itu sangat menyenangkan begitu. Tidak hanya melulu memasak begitu, karena mungkin yang diketahui gitu ya, kalau belajar gizi itu pasti memasak begitu, itu tidak begitu ya, walaupun memang terus karena taunya seperti itu, memang ya 90% mahasiswa kami itu perempuan memang ya, tapi yang laki-lakinya pun juga ada ya, tadi ada 10% itu tadi ya, 10 hingga 15%, dan padahal ya kalau laki-laki itu malah mungkin akan
lebih banyak dicari ya oleh rumah sakit begitu ya untuk sebagai ahli gizinya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Dea. Oke, terima kasih banyak Dokter Diana untuk penjelasannya. Sangat menarik, ternyata sangat banyak ya program di Departemen Ilmu Gizi ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi Q&A. Jadi teman-teman boleh bertanya di kolom chat sesuai dengan format yang sudah kami kirimkan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita putarkan dulu nih video Departemen Ilmu Gizinya. Kepada panitia, dipersilakan. The success of a nation's development is influenced by human resources with quality of high levels of health, intelligence, and work productivity. These three qualities could be achieved by fulfilling optimal nutrition. The Nutrition Study Program, Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro, has succeeded in becoming an educational institution that takes an important role in increasing the nation's resources. The Nutrition Study Program campus, where lectures take place, is located in Semarang City, Central Java. Starting with a meeting of several nutrition experts and observers in the city of Semarang, the Nutrition Study Program was established in 2002, and one of the pioneers of Nutrition Study Program along with 4 other major universities in Indonesia. Since 2014, the Department of Nutrition was formed with the joining of the Nutrition Science Master Study Program. Based on scientific developments in the medical and molecular biology fields, our vision is to become a reputable and eminent study program in the field of molecular-based nutrition at the national and international level in 2025. In order to support this vision, we are ambitious to achieve our mission to create graduates who are competent, competitive, and explorative in research of the field of nutrition, having good quality in the application of science in society, being consistent in professionalism, and prioritizing accountability, and enhancing cooperative relations at the national and international levels. The Nutrition Study Program has professional educators who have been recognized for the 3 Dharma of the university, including 4 professors, 12 doctors, and 14 masters. In 2016, the Nutrition Study Program has an accreditation certificate rank A. We provide various facilities that can be used to support lectures and research activities, as well as facilities units that are accessible to public. There are classrooms, workrooms for leaders and lecturers, assembly rooms, libraries, chemistry lab, Food Technology Science Lab, Nutrition Assessment Lab, Culinary and Dietetic Lab, Animal Lab, Counseling Lab, Microbiology Lab, Information Technology Lab, and Center of Nutrition Research Lab. The curriculum of the Nutrition Study Program is designed to be oriented towards the future of the students with much knowledge in the fields of clinical nutrition, food service management, and community nutrition. When in the future, the results of these studies are able to improve the health status of the Indonesian people. Based on the Level 6 of equivalent level to Indonesian National Qualification Framework, the Nutrition Study Program organizes lectures based on case studies or problem-based learning. The Nutrition Science Student Association is a forum for students to learn and develop themselves in organizations and to accommodate scientific activities. Various fields of interest include sports, arts, culinary, and research. The Department of Nutrition Science, in carrying out the main task of higher education, pays close attention to various strategic issues which are in accordance with the focus of the research field in the next 10 years.
namely the development of nutrition indicators on growth and development, metabolic syndrome, hospital malnutrition, and sport nutrition and fitness. We have created many scientific works with contexts that can be accepted by the general public, some of which have even been patented. In line with the expectations of our vision and mission, Nutrition Study Program students have won 2 silver medals at the National Student Scientific Week held by the Ministry of Research and Technology in 2017. One of the Nutrition Study Program students joined to become a part of the university-level student choir, which has proven its quality in the international arena. All lecturers of the Nutrition Study Program have successfully carried out research publications. Approximately 400 lecturer publications have been achieved from 2017 to 2020. Including national journals accredited by SINTA 2 as well as reputable international journals, modules and books with ISBN, and IPR or patents. Adrian Pramono, as a lecturer in the Nutrition Study Program, has received an international award as the highest impact factor in 2018. And Diana Nur Afifah, as the head of the study program, has been awarded the most patent recipients. We have collaborated in international publications with Hokkaido University, Japan, and Gyeongsang National University, Republic of Korea, as well as a cooperation agreement in a student exchange program with Kanazawa University. We have also organized many programs that support world-class university, one of which is the implementation of world-class professor, with activities of the workshop on writing scientific articles for international publications, the workshop on strengthening in the profession of dietitians in Indonesia, and the 3rd International Conference on Translational Medicine and Health Science. Semasa mahasiswa, saya juga diberikan kesempatan untuk berorganisasi dan berwirausaha sehingga mengembangkan soft skill saat memasuki dunia kerja. Dalam proses pembelajarannya, GISI FK Undip menerapkan sistem Student Centered Learning yang membentuk mahasiswa aktif, inovatif, dan kreatif. Pekerjaan rumah kami adalah bagaimana menguatkan jejaring dan komunikasi, terutama di antara angkatan. Semoga ke depan Prodi GISI FK Undip semakin sukses dalam menjadi calon ahli GISI yang handal dan profesional. Mari bersinergi membangun profesi GISI untuk menciptakan masyarakat sadar GISI. Dan ketika kita mencapai salah satu tahapan keberhasilan dalam karir kita, saya selalu ingat bahwa kita memiliki rumah besar yang perlu untuk bersama-sama kita majukan dan kita kembangkan, yaitu Rumah Besar S1 GISI Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. The Nutrition Study Program aspires to develop the nation's intellectual life through the competence of our graduates, in improving the application of knowledge to society. Oke, terima kasih teman-teman panitia atas videonya. Sekarang kita mulai masuk ke sesi Q&A ya Bu. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, akan saya pilih beberapa. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Muhammad Fikri dari SMAN 94 Jakarta. Pertanyaannya, untuk prospek kerja dari Prodi Gizi selain jadi nutrisionis bisa jadi apa saja ya? Dan untuk sebaran alumni dari Prodi Gizi sudah ada di mana saja? Terima kasih. Mungkin Bu Diana boleh dijawab? Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini ya, jadi memang 50% ya, 50% itu lulusan dari sarjana gizi itu adalah bekerja sebagai ahli gizi. Nah, sebagai ahli gizi itu apakah terus kemudian harus yang di rumah sakit begitu ya? Itu tidak ya, karena kan ada yang di puskesmas, ada yang di dinas kesehatan begitu ya. Ada juga lulusan kami ya dari sarjana gizi itu juga di industri pangan begitu ya, ada juga yang di kapal pesiar begitu ya, terus juga ada di
pertambangan begitu ya, tapi memang sebagai ahli gizi ya, karena kan di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar itu ada food service manajemennya ya, jadi ada cateringnya begitu ya untuk karyawan begitu ya, sehingga harus mengatur ya asupan untuk karyawannya begitu. Dan lain sebagainya. Nah, terus selain sebagai ahli gizi memang ya, terus kemudian kalau yang benar-benar relate begitu ya, ada juga yang terus kemudian bekerja di catering ya, di catering sehat begitu ya, terus kemudian memang membuka usaha begitu ya, sudah banyak juga ya sebagai pengusaha begitu, terus kemudian juga yang memang concernnya adalah sebagai peneliti begitu misalnya ya, ada ya bekerja di balai-balai penelitian begitu, seperti itu. Terus kemudian yang memang tadi misalnya maunya sebagai dosen begitu ya. Jadi ya kalau jadi dosen ya berarti harus langsung ya lanjut S2 begitu, karena syarat minimal menjadi dosen itu harus sudah S2. Nah, karena saat ini ya, kalau saat ini bahkan di beberapa perguruan tinggi terutama yang PTNBH itu syaratnya sudah bukan S2 lagi ya, sudah bukan master lagi, tapi doktor begitu ya. Nah, sehingga tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya, kejarlah itu untuk bisa mendapatkan beasiswa PMDSU itu begitu. Jadi setelah lulus S1 begitu, terus kemudian daftar PMDSU itu 4 tahun ya, jadi tambah sekolah lagi itu sudah bergelar doktor begitu ya, jadi master dan doktor dalam 4 tahun seperti itu. Nah, itu nantinya silahkan mau jadi dosen begitu ya, mau jadi peneliti begitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya yang banyak, walaupun juga ada kurang dari 10% tapi ya yang bekerja tidak sesuai bidang begitu. Tidak sesuai bidang itu seperti apa begitu ya, karena memang ada juga yang bekerja di bank begitu ya, di provider begitu ya, jadi di terkait dengan sistem informasi begitu ya, itu banyak juga ya lulusan yang kemudian ya berkecimpung di bidang-bidang itu juga begitu. Baik, terima kasih Bu Diana atas jawabannya. Untuk Kak Muhammad Fikri, mudah-mudahan jawabannya menjawab dari pertanyaan yang Kakak sampaikan. Kemudian pertanyaan kedua datang dari Kak Nur Aziza Rahmatita dari Universitas Andalas. Pertanyaannya adalah, apa pembeda S2 Gizi di Universitas Diponegoro dengan universitas lainnya? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, visinya itu adalah di bidang molekuler begitu ya, sehingga memang penelitiannya itu fokus ya, walaupun tidak semuanya ya, karena kan pasti juga ada dibutuhkan juga ya penelitian yang belum sampai ke molekuler juga begitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin pembedanya. Sehingga ya memang penelitian baik S1 maupun S2 itu sudah banyak yang menggunakan marker juga begitu. Jadi penelitian intervensi di tikus, atau bahkan juga ada penelitian intervensi ke manusia begitu ya. Terus nanti pengambilan sampel darah begitu ya. Terus kemudian diuji ya marker-markernya seperti itu. Jadi terus kemudian ya ada beberapa penelitian terkait dengan nutrigenomik begitu ya. Personalized nutrition begitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bu, karena sudah jam 5:30 lewat. Iya. Datang dari Muhammad Raihan. Sedikit, iya. Silakan. Baik, datang dari Kak Muhammad Raihan, SMA Science Wahid Hashim. Izin bertanya Kak, untuk bisa masuk ke Universitas Diponegoro, cara daftarnya lebih spesifiknya ke jurusan gizi, apa saja dokumen yang harus dipersiapkan? Kemudian pertanyaan keduanya, saya pernah mengikuti lomba di IESA yang berkolaborasi dengan Undip, kemudian mendapat medali, apakah itu berpengaruh atau pasti bisa diterima di Undip? Dan yang terakhir ada 3 pertanyaan. Kemudian sekarang kan tidak ada IPA dan IPS, itu gimana ya Kak? Katanya jurusan ini lebih ke IPA. Mungkin bisa jawab dari yang pertanyaan dulu. Ya, baik, terima kasih banyak. Nah, ini kalau untuk lebih spesifiknya itu sebenarnya
apa ya, tidak ada spesifik yang benar-benar spesifik begitu ya, karena memang tadi sebenarnya kalau kebijakan yang sebelumnya kan ada IPA IPS begitu ya. Nah, diutamakan itu adalah IPA begitu ya. Terus juga yang diterima itu adalah SMA ya, bukan SMK seperti itu. Nah, namun kalau dengan kebijakan yang sekarang itu tanpa ada IPA dan IPS begitu ya, itu yang kami pun juga belum paham juga ya, sistem sistem penerimaan mahasiswa barunya dengan penilaian seperti apa begitu ya. Kan memang ada tesnya kalau untuk yang tes ya, seleksi dengan tes, tapi ada juga kan yang seleksi dengan prestasi begitu ya. Nah, kalau seleksi dengan yang prestasi ya pastinya prestasi-prestasi yang dipilih begitu ya, itu yang lebih ke sains ya, apalagi yang misalnya amat sangat erat kaitannya dengan gizi begitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang hanya ingin melampirkan atau maksudnya fokus terkait dengan prestasi begitu ya, nah itu bisa ada jalur SBUB tadi ya, namanya seleksi bibit unggul berprestasi begitu. Jadi tidak hanya nilai raport tapi juga sertifikat dari lomba-lombanya itu tadi begitu ya. Beberapa ada ya, sehingga ada juga ya mahasiswa dengan jalur SBUB itu begitu ya, di antara dari penghargaannya atau kejuaraannya itu adalah dari IESA ini begitu, seperti itu, karena kan memang internasional ya, itu internasional. Nah, kalau SBUB ini hanya jadi seleksi administrasi begitu ya, tapi memang ribuan itu yang mendaftar begitu. Nah, itu dari pihak jadi biasanya pihak program studi itu terlibatnya hanya di proses wawancara. Kalau seleksi administrasi itu pihak dari Universitas Diponegoro begitu ya, seperti itu. Jadi ada timnya khusus. Nah, terus kemudian nanti ada wawancara. Nah, kalau wawancara memang ya tadi dipersiapkan ya dokumen-dokumennya tadi, sertifikatnya, terus juga mempersiapkan. Jadi diminta untuk praktek begitu. Jadi kalau misalnya lombanya itu presentasi ilmiah ya berbahasa Inggris ya harus praktek begitu ya, dipraktekkan walaupun hanya presentasi mungkin 3 menit begitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Diana atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan sesi Q&A-nya ya Bu ya? Iya. Padahal masih banyak banget teman-teman yang bertanya karena waktu kita sangat sempit. Takut baterai. Oke, teman-teman. Ya. Baik teman-teman, untuk tadi Kak Muhammad Fikri, Kak Aziza Rahmatita, dan Muhammad Raihan, terima kasih atas pertanyaannya, dan teman-teman yang belum pertanyaannya belum kami jawab, mungkin bisa bertanya lagi di kesempatan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Dr. Diana. Untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah saya sebutkan, selamat kalian mendapatkan voucher GoPay dari IESA. Kalian bisa kirim WhatsApp ke nomor yang saya cantumkan di kolom chat, menyertakan bukti kalau kalian memang mengikuti Kampus Corner kali ini. Congratulations! Ya. Karena sesi Q&A kita sudah selesai, itu artinya acara kita sudah hampir selesai juga. Tapi sebelum saya menutup acara kali ini, izinkan kami memberikan sebuah video untuk kalian semua. Video ISF dan INSF 2023. Halo Young Scientist, sekarang saya berada di Institut Pertanian Bogor pada kegiatan Global Youth Invention and Innovation Fair dan juga International Young Inventor Award 2023. Event ini merupakan kerjasama antara IESA dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Nah, bagi kalian yang belum berkesempatan mengikuti event offline seperti ini, kalian masih bisa mengikuti event kami di bulan Maret, Youth International Science Fair dan Youth National Science Fair, juga bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri terkenal di Indonesia, pertama di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro, tepatnya adalah Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Adapun event IESF dan INSF akan diselenggarakan di kampus IPMI dari Indonesia. Ayo kalian bisa ikut event offline ini dan sekaligus mengeksplor dari. Sampai jumpa di
Oke, itu tadi adalah video promosi YISF dan YNSF yang eventnya akan diselenggarakan di bulan Maret nanti di Bali. Dan for information, pendaftarannya kami extend sampai dengan tanggal 15 Februari 2023. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk mendaftar mengikuti event YISF dan juga YNSF. Nah, event ini adalah kerjasama antara IESA, UPMI Bali, Universitas Diponegoro, dan juga Buka Turki. Jadi ayo daftarkan tim kamu dan kita bertemu di Bali. Selain itu, kami juga punya video round event. Apa aja sih event yang akan kami laksanakan sampai dengan bulan Juli nanti? Yuk disimak videonya. Oke, ini adalah round event YSA. Di bulan Maret ada YISF dan juga YNSF, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di bulan April kita punya Glokalis OSPC IEBC. Di bulan Mei kami punya ICIMS dan NICIMS yang akan diselenggarakan di Bandung. Kemudian di bulan Juni ada I3O di Universitas Syah Kuala Aceh. Selanjutnya, nih kita intip venue-nya untuk I3O ya teman-teman. Siapa yang mau main ke Aceh? Ayo ikut event I3O, kita jalan-jalan sekaligus berkompetisi di Aceh. Ya, ini venue-nya. Kemudian di bulan Juli ada WSEEC di Universitas Pancasila. Dan di bulan Agustus kami punya I3EX yang akan diselenggarakan di Semarang, tepatnya di Polines. Jadi kalian sudah tahu belum nih mau ikut event yang mana? Yuk segera kepoin media sosial kami untuk informasi lebih lanjut. Mohon maaf karena suaranya tidak ada mohon maaf karena videonya tidak ada suaranya, teman-teman. Itu dia video round event kami. Dengan berakhirnya video tersebut, maka acara kita kali ini juga sudah berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah join untuk mengikuti Kampus Corner perdana kami. Coba deh kamu komen di postingan IESA, kalian mau kami ajak kenalan dengan kampus mana lagi? Siapa tahu kami bisa mewujudkannya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti acara kami sampai akhir. Dan kami sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan voucher GoPay. Jangan lupa untuk WhatsApp ke nomor yang sudah saya cantumkan di chat kolom. Itu dia acara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kembali. Sampai jumpa teman-teman.